Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk menambah ilmu baru. Oke, hari ini kita masuk lagi mata kuliah kecerdasan buatan dan hari ini kita akan membahas tentang planning. Planning ini adalah teknik juga ya dari artificial intelligence. Kemarin kita sudah membahas searching, reasoning gitu ya, dan hari ini kita membahas tentang planning. Di planning ini yang akan kita bahas adalah tentang definisinya, kemudian dunia balok dan juga dua metode dari planning, yaitu ada goal stack planning atau GSP dan juga constraint posting atau CP. Secara bahasa atau secara istilah, jadi plan atau planning ya, dari kata dasarnya adalah plan pada Oxford Advanced Learners gitu. Plan itu adalah ide atau metode yang telah difikirkan secara detail sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, ide atau metode untuk mengalahkan tim lawan dalam suatu pertandingan sepak bola. Plan juga berarti diagram atau peta detail tentang bagian-bagian penting suatu kota, gedung, mesin, atau sebagainya. Plan juga berarti cara penyusunan suatu benda, misalnya susunan tempat duduk. Kemudian plan juga penyusunan keuangan, sehingga seseorang bisa mendapatkan keuntungan, misalnya plan pensiun, kemudian rencana investasi gitu ya, dan sebagainya. Kemudian itu tadi plan. Nah, sedangkan planning itu adalah action atau prosesnya. Proses of making plans for something ya, atau aksi atau proses membuat plans itu untuk membuat sesuatu. Jadi plan itu rencana, sedangkan planning itu actionnya atau perencanaannya. Bagaimana planning dalam AI? Planning dalam AI itu adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dapat didekomposisi. Jadi planning ini digunakan untuk masalah-masalah yang bisa didekomposisi, yaitu masalah yang bisa masalahnya dipecah dulu ke dalam sub-sub masalah gitu ya. Kemudian nanti digabungkan solusi-solusi dari masalah-masalah kecil itu gitu. Barulah kita bisa mendapatkan sebuah solusi lengkap. Atau metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikan sub-sub masalah tersebut satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi dari sub masalah yang sudah diselesaikan itu menjadi solusi lengkap dengan tetap mengingat dan menangani interaksi yang terdapat pada sub-sub masalah tersebut. Nah, dalam AI planningnya itu pemecahan masalahnya umumnya dia bersifat goal directed, yaitu pencarian solusi dilakukan dengan kondisi goal state ke kondisi initial state yang dapat dicapai. Jadi dalam planning itu kita melakukan penyelesaiannya gitu ya dengan ke goal state-nya dulu, kemudian sampai ke kondisi initial state. Nanti kalau misalnya ternyata si initial state-nya setelah diujinya selesai bisa mencapai goal state, maka itu rencana yang dapat diselesaikan gitu. Kemudian sifat berikutnya adalah dependency directed backtracking, ketika menemukan jalan buntu. Nah, di sini pendeteksi bahwa jalan buntu ini
bisa dilakukan dengan cara kalau misalnya suatu rangkaian operator menghasilkan state yang diyakini bukan state antara goal state dan initial state, atau kalau misalnya kemajuan yang dicapai dianggap terlalu kecil atau menimbulkan permasalahan yang lebih sulit, maka rangkaian operator tersebut dianggap telah menemukan atau akan menuju ke jalan buntu. Teknik planning ini merupakan permasalahan dari mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami di metode searching yang kaitannya dalam waktu proses dan juga kebutuhan memori. Di sini kita membahas tentang dunia balok. Jadi dunia balok atau block work ya itu adalah pengujian. Jadi waktu pengujian planning ini diuji ke dunia balok. Karena dunia balok ini dinilai cukup layak sebagai domain pengujian karena tingkat kompleksitas permasalahan yang mungkin timbul di dalamnya. Pada dunia balok dikenal istilah initial state, goal state yang masing-masing direpresentasikan oleh sejumlah balok. Kemudian ada satu set operator yang dapat diaplikasikan oleh sebuah lengan robot untuk memanipulasi balok. Nah, problemnya di dunia balok ini adalah rangkaian operator seperti apa yang dapat mengubah initial state menjadi goal state. Nah, si rangkaian operator tadi itu kita sebut nanti sebagai rencana penyelesaiannya atau planningnya. Jadi di dunia balok ini ada permukaan datar gitu ya, mejanya, kemudian ada sejumlah balok yang berukuran sama dan ada lengan robot yang akan memanipulasi balok, yang mengambil balok, yang menyimpan balok gitu, dan lain sebagainya. Nah, inilah contohnya. Misalnya ini ada balok, ini dunia balok ya. Nah, ini adalah mejanya, kemudian ada sejumlah balok, ada 4 buah balok di sini, dan ini adalah lengan robot. Ini on B, A, kemudian on table A, on table C, on table D, arm empty. Ini merupakan operator dari lengan robotnya. Ini initial state-nya dan goal state-nya seperti ini. Untuk notasinya kita menggunakan first order logic. Ya, jadi yang materi sebelumnya. Kayak misalnya on B A ini berarti balok A menempel di atas balok B. On table A berarti balok A berada di balok A berada di permukaan meja. Kemudian on table C berarti balok C berada di permukaan meja. Kemudian ada arm empty berarti lengan robot tidak sedang memegang balok. Ya, itu contoh. Jadi first order logicnya ya, membaca notasinya. Ini juga contoh kalau misalnya ada di puzzle ya, puzzle number ini. Nah, ini contoh tadi ya, pendefinisian kondisi balok, ada table A, kemudian contohnya ini tadi clear A, berarti tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Kemudian on AB berarti balok A menempel di atas balok B. Kemudian ini kondisi lengannya, ada holding dan juga ada arm empty. Kalau holding A berarti lengan robot sedang memegang balok A. Kemudian kalau arm empty berarti lengan robot tidak sedang memegang balok. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, misalkan problem ini dengan tadi GSP gitu ya.
Ini langkah ke-1 atau langkah pertama itu adalah memasukkan kondisi yang merupakan goal state ke dalam stack. Kondisi tersebut akan disimpan dalam sebuah stack. Isi stack pada awal penyelesaian masalah seperti ini ya. Ini adalah current state-nya. Ini current state-nya gitu. Kan tadi masalahnya Nah, goals-nya kan seperti ini ya. Jadi yang langkah pertama itu adalah memasukkan kondisi yang merupakan goal state ke dalam stack. Nah, goal state-nya ini kan kondisinya seperti ini. Ini dimasukkan ke dalam stack. Ke dalam stack gitu ya. Kita tetap harus memperhatikan si operator ini. Operator yang stack, unstack, pick up, put down, dan juga perhatikan daftar PAD-nya. Terus precondition-nya seperti apa, kemudian add-nya seperti apa, dan delete-nya seperti apa. Kemudian langkah kedua, kita mengacu pada current state. Kondisi goal state yang belum tercapai dimasukkan ke dalam stack. Masing-masing menempati sebuah slot. GSP tidak memiliki aturan khusus yang mengatur urutan pemasukan kondisi yang belum tercapai ke dalam stack. Jadi ini tuh bisa, yang pertama bisa aja urutannya adalah on CA dulu baru on BD, atau bisa juga on BD dulu atau on CA dulu. Ini adalah stack yang berikutnya. Kemudian langkah ketiga, ini ada beberapa kondisi gitu ya. Slot yang berada di paling atas adalah stack akan diperiksa. Hal-hal yang akan dilakukan tergantung pada kondisi slot tersebut. Jadi ada beberapa kondisi yang akan terjadi pada slot. Di antaranya kalau misalnya slot berisi kondisi yang sudah memenuhi current state, tapi slot tidak terletak di dasar stack dan juga tidak terletak di atas slot yang berisi operator, maka isi slot akan di pop atau diambil dari stack dan pemeriksaan dilanjutkan pada slot berikutnya. Kondisi 2, jika slot berisi kondisi yang belum memenuhi current state, maka isi slot akan di pop dari stack. Kemudian operator yang sesuai untuk mencapai kondisi tersebut akan dimasukkan ke dalam stack. Setelah itu, rangkaian kondisi yang dibutuhkan agar operator itu bisa diaplikasikan akan di-push atau dimasukkan ya ke dalam sebuah slot pada stack tersebut. Selanjutnya, masing-masing kondisi dari rangkaian kondisi yang dibutuhkan operator agar dapat diaplikasikan tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah slot secara terurut, di mana kondisi yang harus dicapai paling akhir dimasukkan lebih dulu. Kemudian ada kondisi berikutnya, kondisi 3, kalau misalnya slot berisi kondisi atau rangkaian kondisi dan slot tersebut berada di atas slot yang berisi operator, maka isi slot teratas dari stack tersebut akan di-pop. Kemudian operator pada slot berikutnya akan di-pop dan dimasukkan ke dalam antrian operator dalam rencana penyelesaian, dan current state diupdate dengan pengaplikasian operator tersebut pada current state berada berdasarkan daftar PAD. Kondisi 4, yaitu jika slot yang diperiksa adalah slot paling dasar, maka uji kesamaan antara current state dan goal state. Jika sama, berarti goal state tercapai. Maka isi slot akan di-pop dan pencarian rencana penyelesaian dihentikan. Jika berbeda, goal state yang belum tercapai, maka langkah kedua diulangi,
Jika kondisi yang terjadi bukan kondisi 4, setelah rangkaian tindakan yang bersesuaian dilakukan, langkah ketiga diulangi. Jadi berdasarkan si langkah kedua yang tadi ini, maka urutan isi state dan current state-nya adalah sebagai berikut. Dan ini adalah langkah keempat, dan ini merupakan langkah kelima. Sehingga didapatkan langkah ke-6, langkah ke-7. Nah, sehingga didapatkan rencana penyelesaian ini. Inilah hasil dari planning dari problem 1, inisialnya seperti ini, goalnya seperti ini. Jadi tadi dijalankan dulu ke kondisinya, di kondisi ke goal state dulu, baru dicari planningnya atau rencana penyelesaiannya seperti apa. Akhirnya didapatkanlah rencana penyelesaiannya seperti ini: unstack BA, stack BD, pick up C, dan yang terakhir adalah stack CA. Kemudian ada problem kedua ya, dengan initial state-nya seperti ini dan goal state-nya seperti ini. Nah, di GSP itu dia ini misalnya langkah pertamanya seperti ini ya, on AB, on BC gitu. Ini urutan isi stack kemungkinan yang pertama, dan ini adalah kemungkinan yang kedua. Nah, didapatkanlah rencana ini. Namun rencana ini tuh adalah rencana yang efisien atau bukan yang optimal. Jadi ini merupakan kalau misalnya ketemu problem yang lebih rumit gitu, GSP cukup sulit gitu. Ini memiliki kekurangannya. Jadi kalau udah cukup rumit gitu problemnya, maka GSP juga susah untuk memberikan rencana penyelesaian yang optimalnya. Sedangkan untuk rencana yang optimalnya adalah seperti ini gitu, hasil rencana penyelesaiannya. Tapi di GSP didapatkan rencana yang seperti ini, dan ini tidak optimal. Nah, jadi masalah-masalah pada GSP diantaranya dia bisa menemui jalan buntu yang tidak disadari karena seluruh langkah yang dibangkitkan akan tetap dipakai. Kemudian ada langkah yang membatalkan langkah lainnya, misalnya seperti stack XY dibatalkan oleh unstack XY. Ini adalah algoritma GSP. Yang pertama itu menempatkan seluruh kondisi goal state pada slot stack paling bawah. Kemudian masukkan setiap kondisi goal state yang belum tercapai ke dalam sebuah slot. Dan langkah berikutnya adalah proses looping. Ini adalah loopingnya ya. Dan yang berikutnya, metode berikutnya adalah constraint posting. Bedanya, kalau misalnya di GSP itu bekerjanya dengan cara sekuensial karena hanya menggunakan satu stack. Jadi GSP ini sangat bergantung pada urutan kondisi yang dipilihnya. Atau GSP juga sering disebut sebagai linear planning. Kalau misalnya si constraint posting atau CP ini, dia kerjanya secara paralel untuk mencapai kondisi-kondisi pada goal state, atau bisa disebut juga non-linear planning. Jadi si constraint posting ini kerjanya berdasarkan keyakinan bahwa pada kebanyakan masalah, sub-sub masalah perlu untuk dikerjakan secara simultan atau bersamaan. Jadi CP ini membangun rencana penyelesaian menggunakan 3 langkah, yaitu menganalisa operator secara bertahap, mengurutkan operator-operator secara parsial, dan membuat
variabel antar operator. Dalam CP itu ada ada fungsi-fungsi ya, itu fungsi pemandu. Di antaranya ada step addition, itu membuat langkah baru. Ada promotion, itu menempatkan suatu langkah sebelum langkah lainnya pada rencana penyelesaian akhir. Kemudian ada decluttering, menempatkan sebuah langkah step 2 atau S2 yang mungkin baru di antara dua langkah yang sudah ada. S1 dan S3 mengembalikan prekondisi dari S3 yang dihilangkan atau diclobber oleh step 1. Kemudian ada simple establishment, itu menetapkan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel dalam rangka memastikan precondition untuk beberapa langkah. Dan yang terakhir ada separation, itu mencegah penetapan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Ini adalah contoh problem, misalnya kita pakai problem 2 untuk si CP ini, dimana goalnya itu adalah on AB dan on BC. Kemudian on AB dapat dicapai dengan stack AB, on BC dapat dicapai dengan stack BC. Maka langkah-langkah yang dilakukannya seperti ini. Misalnya ini di langkah pertama ya, ada dua kondisi yang ingin dicapai. Itu ada on AB dan on BC. On AB, on BC itu dapat dicapai dengan stack AB, dan on BC dapat dicapai dengan stack BC. Di langkah pertama seperti ini. Nah, ini ada tanda bintang, ini menunjukkan kondisi yang belum tercapai agar operator bisa dioperasikan. Kemudian ada tanda yang ini ya, kayak not, ini menunjukkan kondisi yang dihilangkan setelah operator diaplikasikan. Karena kedua kondisi A dan B berada di permukaan meja, nih ya, A dan B ada di permukaan meja, maka operator yang cocok untuk mencapai holding A adalah dengan mengaplikasikan pickup A. Sedangkan untuk mencapai holding B adalah dengan mengaplikasikan pickup B. Ada di langkah kedua. Di sini di langkah kedua ini ada arm empty. Ini muncul pada kedua langkah ya, di pickup A dan di pickup B, karena ada langkah lain yang memiliki post condition arm empty. Kemudian ada clear A, ini juga muncul karena pada kondisi initial state clear A itu belum terpenuhi. Clear B muncul karena ada langkah lain yang memiliki condition dari not clear B. Karena pickup A dibuat untuk memenuhi precondition dari stack AB dan pickup B dibuat untuk memenuhi precondition dari stack BC, maka dihasilkan kondisi seperti yang operator-operator yang terurut sebagian, dimana yang pick up A yang ini yang baris pertama, kemudian baris kedua, ini baris ketiga ditujukan untuk memenuhi clear B karena pick up B memiliki precondition clear B dan tidak dihilangkan setelahnya. Dengan demikian, terdapat 3 kondisi yang belum terpenuhi, yaitu 2 arm empty sebagai precondition pickup A dan pickup B, dan clear A sebagai precondition pickup A. Misalkan kita mencoba untuk mencapai arm empty pada langkah pickup A dan pickup B. Pickup A dan pickup B saling menyebabkan arm empty muncul pada precondition masing-masing. Dengan menggunakan promotion, salah satu langkah bisa lebih didahulukan dibanding yang lainnya untuk memanfaatkan kondisi arm empty pada initial state. Misalkan kita mendahulukan pickup A dibandingkan pickup B. Ini misalnya seperti ini, dia yang baris pertama pickup A mendahulukan pickup B. Kemudian post condition pickup A mengclobber precondition arm empty dari pickup B, dan untuk mendeclobbernya dapat dicoba 2 cara.
Yang pertama itu menggunakan langkah yang udah ada, yaitu stack AB. Tapi stack AB telah dikondisikan untuk berada setelah pick up B, jadi stack AB tidak dapat dipakai. Kedua, menggunakan langkah baru, yaitu put down A. Tapi put down A setelah pick up A mengembalikan kondisi A ke posisi sebelum pick up A diaplikasikan. Nah, kedua cara ini tidak layak diaplikasikan sehingga pendefinisian pick up A mendahului pick up B tidak tepat atau jalan buntu. Oleh karena itu, pick up A mendahului pick up B harus dibatalkan dan dicoba sebaliknya. Hanya dicoba pick up B dulu, baru pick up A. Kemudian langkah berikutnya, langkah keempat itu precondition arm empty dan pick up A yang diklober oleh post condition not arm empty pada pick up B dapat di-declober dengan langkah yang sudah ada, yaitu stack BC. Kondisi yang belum tercapai kini hanyalah clear A. Nah, clear A ini dapat dicapai dengan mengaplikasikan unstack X, A, dengan X itu sama dengan C. Tapi langkah unstack C, A ini memiliki 3 precondition yang belum tercapai. Tapi ini bisa diselesaikan dengan langkah promotion atau langkah yang hasil promotionnya operatornya. Pada operator-operator ini, baris pertama terjadi itu karena unstack CA itu harus dilakukan sebelum ada balok lain di atas C. Baris kedua terjadi karena pick up A itu baru dapat dilakukan jika tidak ada balok di atas A. Dan baris ketiga terjadi karena operator unstack ditempatkan lebih dulu dibandingkan pick up jika hanya arm empty yang menghubungkan keduanya. Dari seluruh fungsi pemandu, step addition adalah yang paling rumit untuk diaplikasikan karena harus dilakukan pengecekan. Apakah penambahan langkah yang baru akan mengclober langkah-langkah yang telah ada? Pick up B membutuhkan arm empty, tapi penambahan unstack CA itu mengclober arm empty tersebut. Gitu juga dengan yang arm empty pada precondition pick up A. Langkah yang sudah ada itu tidak ada yang cocok untuk melakukan declubbering, sehingga dibutuhkan langkah baru. Nah, ini untuk langkah 5-nya. Setelah dilakukan prosedur promotion pada langkah-langkah yang terclober oleh step addition tadi, seluruh precondition untuk semua langkah telah terpenuhi. Jadi rencana penyelesaian tinggal disusun dari langkah-langkah yang telah ada berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Nah, inilah urutan dari rencana penyelesaian yang didapatkan dari CP, di mana hanya terdapat 6 operator yang paling optimal atau efisien. Umumnya, si CP ini menghasilkan rencana penyelesaian yang lebih efisien dibanding GSP. Tapi efisiensinya itu harus dibayar dengan implementasi metode yang lebih rumit. Ya, jadi yang CP memang lumayan lebih rumit dibanding yang GSP. Nah, ini adalah algoritma dari constraint posting atau CP. Ini contoh di real problem untuk yang elevator control system, di mana kondisinya ada gedung tinggi, kemudian memiliki ribuan penghuni, memiliki elevator yang tujuannya dinamis gitu ya.
Ada elevator A itu dimana isinya lantai 1 sampai 40, yang B 20 sampai 100 dan lain sebagainya sampai ke J. Kemudian sistemnya ini bisa memilih elevator terbaik sesuai kebutuhan user dan optimasi utilitas. Ini adalah daftar predikatnya untuk si perubahan state dalam elevator tadi. Jadi di elevator ini si user ini punya kayak nge-scan identity dulu gitu ya. Jadi berhubungannya dengan akses. Apakah si orang B boleh naik ke lantai 3 atau misalnya B tidak boleh naik ke lantai 3 dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah contohnya kalau ada waiting untuk di elevator itu ada waiting, ada board dan ada juga serve. Ya, ada kalau misalnya board dan waiting itu false, board itu true gitu ya. Dan serve dengan serve itu true. Dari daftar subtipe pengguna elevator itu kita bisa memandang setiap pengguna elevator sebagai tipe pengguna. Dan setiap pengguna dapat termasuk ke dalam satu atau beberapa subtipe pengguna. Ini adalah contoh dari operatornya. Ini daftar PAD-nya. Dan ini contoh algoritmanya, implementasi dari algoritmanya. Dan berikut adalah kesimpulan dari planning. Itu untuk menyelesaikan masalah yang dapat didekomposisi. Ini teknik yang menyelesaikan masalah besar yang tidak dapat ditangani oleh teknik searching. Kemudian ada GSP, yaitu metode planning yang sederhana yang menggunakan hanya satu stack. Kemudian GSP bisa menghasilkan solusi yang tidak efisien. GSP juga sangat sensitif terhadap urutan pemasukan kondisi ke dalam stack. Kalau CP, dia menemukan solusi yang lebih efisien dibanding GSP, namun agak sulit dalam implementasi karena banyak kondisi yang harus dicek sebelum suatu fungsi pemandu diaplikasikan. Oke, sekian dari presentasi materi hari ini. Silahkan diulangi lagi untuk pemahamannya. Dan juga silakan belajar dari berbagai referensi yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.